Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati DKM Masjid At-Taubah dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah dan bisa memperdalami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, pada keluarga beliau dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak beliau dengan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sedikit berkaitan hukum-hukum syariat tentang fikih jual beli. Jadi pembahasan kita sampai Isya nanti insyaallah itu akan berkaitan dengan fikih jual beli. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang kemarin itu kita telah menyinggung pentingnya mempelajari fikih jual beli, halal haram jual beli, dan sudah kita singgung bahwasanya hukum asal dalam jual beli itu adalah boleh, dan juga sudah kita sebutkan sebagian kaedah-kaedahnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan pindah ke poin yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan rukun-rukun jual beli dan syarat sah jual beli. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam praktek jual beli itu pasti melibatkan 3 komponen sekaligus. Tanpa ada 3 komponen ini, maka jual beli enggak akan ada. Komponen yang pertama adalah adanya penjual dan adanya pembeli. Komponen yang kedua adalah objek yang ditransaksikan. Objek yang ditransaksikan dan alat bayarnya. Objek yang ditransaksikan berarti sedang berada di tangan penjual, sedangkan alat bayarnya sedang berada di tangan pembeli. Dan komponen yang ketiga Bapak Ibu adalah sighah, yaitu sarana yang kita gunakan untuk melangsungkan akad jual beli. Karena perpindahan antara dua harta ini Bapak Ibu butuh sarana. Nah, sarananya ada 2. Bisa jadi dengan sarana perkataan, saya beli, saya jual. Itu namanya dengan menggunakan perkataan. Bisa jadi Bapak Ibu enggak berkata sedikit pun. Seperti sekarang prakteknya banyak kita dapati di mal-mal besar. Kan itu udah tertera itu semua, ada harganya. Kemudian kita ambil, kemudian kita datang ke kasir tanpa ada sedikit pun ucapan dari kita. Enggak ngomong, saya beli, saya jual.
Tapi enggak, langsung kita ambil, kita keluarkan uang, kita bayar, kemudian kita jalan. Itu namanya sarananya dengan berupa tindakan, enggak ada omong sedikit pun. Maka itu pun juga sah. Maka itu boleh, enggak masalah. Atau kalau zaman sekarangnya Bapak Ibu itu menggunakan transaksi secara online. Kan ada tuh namanya berbagai macam aplikasi. Itu kita nggak butuh ungkapan, cuman mencet tombol, milih-milih, kemudian masukkan ke keranjang, terjadi transaksi jual beli. Maka nggak masalah. Jadi sarananya ini Bapak Ibu bisa jadi dengan perkataan, bisa jadi dengan perbuatan. Poin yang kedua yang akan kita pelajari sedikit Bapak Ibu, itu syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli. Syarat sah yang pertama Bapak Ibu adalah saling meridhoi di antara kedua belah pihak. Saling meridhoi di antara kedua belah pihak. Keridhaan ini Bapak Ibu di dalam akad itu merupakan pondasi dasar di dalam semua akad. Saling ada kerelaan di hati kita. Kita sebagai penjual nggak ada paksaan. Kita sebagai pembeli juga nggak ada paksaan. Kita bersedekah nggak ada paksaan. Kita mengasih hadiah nggak ada paksaan. Hukum dasar semua akad yang itu berkaitan dengan manusia, itu hukum dasarnya adalah saling meridhoi. Gak ada paksaan. Ketika kita jual beli contohnya Bapak Ibu, bolehkah kita nego, nawar? Boleh, gak masalah. Asalkan kita menawar ini Bapak Ibu, itu jangan membikin si penjualnya nggak ridho. Contohnya kita beli bawang, contoh aja Pak Ibu. Kita beli bawang nih 0,5 kilo. Kemudian si penjualnya bilang udah pas 0,5 kilo, tambahlah 3 lagi. Udah pas Bu, udah pas Pak. Dah 3 nggak ngaruh kok, ambil 3. Meskipun 3, apalah artinya 3, tapi pemiliknya nggak ridho, maka nggak sah Pak. Atau ini contoh aja, sekedar contoh. Atau ikan kita belanja di pasar, nawar. Ini berapa ikan ini? Contohlah 25.000. Tambah 3 ekor yang kecil ya, udah dikasih. Oh, minta tambah lagi 2 lagi, udah cukup Bu. Dimasukin tanpa keridhaan pemiliknya, maka ini enggak boleh. Nah, yang sering menjadi target, yang sering menjadi korban itu Bapak Ibu adalah pedagang kecil. Pedagang-pedagang kaki lima itu sering menjadi korban ketidakridhaan sebagian dari pembeli. Ambil barang, masukin, ndak jalan. Ini enggak diperbolehkan dalam syariat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali jual beli tersebut dibangun di atas saling meridhoi. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu malu mri'in muslimin illa minti binafsih. Enggak halal tuh Bapak Ibu, harta seorang muslim berpindah ke tangan yang lain kecuali pemiliknya itu rela melepas Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lawan dari ridho ini Pak Ibu adalah paksaan. Maksa untuk menjual, maksa untuk membeli, maka enggak sah jual belinya. Seperti kita biasanya di kereta api contohnya, kalau sekarang alhamdulillah udah aman.
Biasanya dikasih aja tuh barang, kemudian pisaunya udah ada di pinggang kita aja, mau beli atau mau kena tusuk, maka ini nggak sah jual beli macam ini karena ada unsur paksaan. Kecuali Bapak Ibu ada dua hal yang diperbolehkan transaksi dengan dipaksa, sah pada dua kondisi ulama menyebutkan. Yang pertama, memaksa seseorang untuk menjual barang yang ia punya untuk menutupi hutangnya. Dia banyak aset Bapak Ibu, kemudian untuk bayar hutang minta ampun susahnya. Dia punya asetnya banyak, tapi giliran untuk membayar hutang itu minta ampun susahnya. Maka kondisi semacam ini Bapak Ibu, diperbolehkan kita mengadu ke hakim, ke pengadilan. Kemudian pengadilan bisa jadi memaksa dia untuk menjual sebagian asetnya untuk menutupi hutang. Ini diperbolehkan yang kondisi yang pertama, dipaksa menjual sebagian aset oleh hakim kalau tujuannya untuk melunasi hutang, ada hak orang di tangan dia. Yang kedua Bapak Ibu, ulama menyebutkan itu memaksa seseorang menjual aset dia apabila itu berkaitan dengan maslahat umum. Contohnya, pemerintah ingin bangun jalan. Nanti akan kita sebutkan Bapak Ibu syaratnya. Pemerintah ingin bangun jalan. Jalan ini kan fasilitas umum kan ya Bapak Ibu, atau rumah sakit, atau terminal bis, atau sekolah. Kemudian ada pemilik tanah ini nggak mau dia untuk menjual, maka pemerintah sah untuk memaksa dia menjual tanahnya tersebut. Kenapa? Karena ini bersangkutan nanti dengan fasilitas umum, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, harga jual harus sesuai dengan harga pasar. Bukan asal ngasih uang aja, nggak boleh. Harga jual itu harus sesuai dengan harga pasar. Kira-kira tanah ini berapa? Bukan satu pihak aja yang nentuin, harus ada pihak lain yang menentukan, oh tanah ini harganya segini per meter. Yang kedua, harus dibayar langsung. Karena betapa banyaknya orang yang menjual tanahnya untuk kemaslahatan umum, jalan tol contohnya, tapi dia belum mendapatkan haknya. Ini zalim namanya, nggak dibolehkan. Dalilnya adalah apa? Dalilnya adalah ketika Umar radhiyallahu taala anhu itu ingin melakukan perluasan Masjidil Haram. Ada sebagian warga yang nggak mau menjual tanahnya, digusur tuh rumah. Sebagian warga waktu itu nggak mau tanah dia digusur, rumah dia digusur karena ingin memperluas Masjidil Haram. Kemudian sampai ke telinga Umar, sahabat Umar, beliau membongkar rumah tersebut dan langsung mengganti rugi dengan harga pasaran. Diperbolehkan dengan catatan apa? Harga tersebut sesuai dengan harga pasar, maka ini boleh. Dan begitu juga Utsman. Ada sebagian orang nggak mau untuk rumahnya digusur, dan Umar dan sahabat Utsman itu juga memenjarakan orang yang bersangkutan tadi. Tapi ada kompensasi yang wajar, nggak ada sedikit pun kezaliman. Demikian itu boleh. Jadi syarat yang pertama tadi adalah harus ada unsur saling meridhoi. Yang kedua syaratnya Pak Ibu adalah objek yang ditransaksikan itu suci. Objek yang ditransaksikan itu adalah suci.
wa yasihhu bai'u kulli tahirin, dan sah jual beli yang suci. Berarti lawan dari suci apa Bapak Ibu? Kemungkinan ada dua. Najis. Jadi najis nggak sah untuk diperjualbelikan. Apa itu yang najis? Yang najis itu adalah salah satunya itu adalah setiap kotoran hewan yang haram dimakan itu najis. Yang kedua, bagaimana dengan kotoran hewan yang halal dimakan? Kotoran yang hewan yang halal dimakan, apakah najis atau suci Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu ketahui selama ini, nggak masalah. Memang ada sebagian ulama, ada dua pendapat ulama di sini Bapak Ibu. Kotoran kambing itu kan halal kan hewannya dimakan. Nah, kotorannya ini halal, suci atau najis? Yang pernah kita dengar selama ini apa Bu? Najis? Anggaplah najis. Kalau najis berarti nggak sah kita memperjualbelikan. Nggak sah kita memperjualbelikan kotoran sapi, nggak sah kita memperjualbelikan kotoran kambing, nggak sah kita memperjualbelikan kotoran ayam, karena najis. Meskipun itu untuk pupuk Pak Ibu, kan biasanya transaksi jual beli tersebut kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing itu untuk pupuk. Nah, bagaimana solusinya bagi orang yang mengatakan najis? Ulama mengatakan ada solusinya. Jangan dijual barangnya, jangan dijual kotoran ayam tersebut, jangan dijual, tapi minta jasa mengumpulkan. Jasa mengumpulkan. Boleh nggak? Boleh. Syaratnya kalau seandainya satu karung, saya mengumpulkan kotoran kambing satu karung dihargai berapa? Apakah kita menjual kotorannya? Enggak. Kita menjual keringat, menjual jasa. Kalau satu karung berapa? Maka ini solusinya bagi orang yang mengatakan, beranggapan kotoran hewan yang halal dimakan itu najis. Ada solusinya. Seperti Bapak Ibu yang nyedot apa? Septic tank tuh. Itu apakah kita menjual kotoran? Enggak. Dari sisi mana dia dapat uang? Dari sisi jasa. Meskipun kita mengatakan kotoran hewan yang halal dimakan itu najis, tetapi solusinya adalah jasa. Itu adalah pendapatnya ulama Syafi'iyah yang mengatakan semua kotoran hewan baik yang dimakan maupun enggak dimakan itu najis. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan ada rinciannya Bapak Ibu. Merinci, kalau itu hewannya halal dimakan, maka kotorannya pun juga suci. Kalau dia suci, berarti halal untuk diperjualbelikan. Milih yang mana? Milih yang suci atau milih yang najis? Milih yang suci juga langsung bisa dijual. Kalau kita beranggapan najis, kita bukan menjual zatnya, tapi kita menjual jasa. Bisa dipahami di sini ya Bapak Ibu? Kita yang beranggapan tadi suci bukan berarti kita kena tai ayam kita sholat. Kan suci Pak Ustaz? Enggak, bukan itu juga maksudnya. Kena pakaian kita kena tai ayam atau kena kencing kambing, kemudian kita bawa sholat. Loh kok di mana nih bau kencing kambing? Saya tadi yang pakai. Loh kok dipakai? Kan suci. Gak ngaruh, bukan itu juga maksudnya. Karena sholat kita sebisa mungkin itu dalam kondisi bersih. Jadi Bapak Ibu, rinciannya kotoran hewan itu ada dua macam. Ada yang suci, ada yang najis. Itu sebagian ulama berpendapat demikian.
Contoh yang najis Bapak Ibu, setiap bangkai. Setiap bangkai itu najis. Kecuali bangkai ikan. Jadi kalau kita beli di pasar ikan yang sudah mati, halal atau haram? Halal. Karena ada pengecualian. Uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Bangkai ikan, bangkai hewan laut, itu semuanya halal. Apapun hewannya, mau ikan kah, mau hiu kah, semua yang hidup di air itu halal. Selain dari itu, bangkainya najis. Kalau ada pedagang ayam yang qadar Allah ayamnya mati, maka bangkai enggak halal untuk dijual. Meskipun bukan untuk dimakan, meskipun untuk dijadikan pakan ternak lele, enggak dibolehkan. Karena dia najis. Tapi solusinya bagaimana tadi? Solusinya minta upah jasa mengumpulkan ayam mati. Ada sapi yang mati baru, enggak sah untuk diperjualbelikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah Ta'ala harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan jual beli khamar, wal maitah, bangkai. Tadi pengecualiannya apa? Bangkai ikan dan bangkai belalang, itu silahkan. Wal khinziri, dan daging dan babi. Wal asnam, dan patung. Dan patung juga enggak diperbolehkan. Syarat yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah syaratnya itu objek yang kita beli itu harus bermanfaat. Objek yang kita beli harus bermanfaat. Manfaat yang diperbolehkan oleh syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa ini menjadikan syarat harus bermanfaat? Dikarenakan ini dalamnya pemahaman para ulama Bapak Ibu. Kenapa harus bermanfaat? Karena mengalokasikan uang terhadap hal yang tidak bermanfaat itu sama dengan buang-buang harta. Dan buang-buang harta dilarang di dalam syariat. Contohnya yang tidak bermanfaat buat si pembeli, para ulama mengatakan, dicontohkan, famin dzalika bai'un aqarib, jual beli kalajengking. Apa manfaatnya untuk kita? Wal hayyah, dan jual beli ular. Jadi transaksi ular enggak dibolehkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, konsep kita Bapak Ibu, setiap hal yang Allah ciptakan ini itu enggak sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Tapi untuk kitanya secara langsung itu enggak ada manfaat. Kalajengking enggak ada manfaat untuk kita. Tapi mengapa Allah ciptakan manfaat kepada yang lain? Pernah dosen Ana bilang dulu, meskipun nyamuk itu memberikan mudarat kepada manusia, namun ada hikmah besar di baliknya, yaitu puluhan ribu orang hidup gara-gara nyamuk. Di mana itu? Di di perusahaan obat anti nyamuk. Itu ada hikmah di belakangnya. Tapi bagi kita yang ingin sedang bertransaksi, itu manfaatnya enggak diperbolehkan. Jual beli ular enggak diperbolehkan, enggak ada manfaat, bahkan itu bisa membahayakan kita. Ada 5 hal yang disuruh untuk membunuh: tikus, salah satunya tikus, kalajengking, dan ular. Kemudian burung. Nah, ini Bapak Ibu enggak diperbolehkan untuk memperjualbelikan ular. Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan,
ma wajaba qatluhu haruma ittikhazuhu. Apa yang wajib untuk dibunuh itu enggak diperbolehkan untuk dikoleksi. Ular diperintahkan oleh syariat dibunuh, enggak diperbolehkan memelihara ular. Tikus diperintahkan oleh syariat membunuh, maka enggak diperbolehkan untuk memelihara tikus. Kenapa? Karena enggak mengandung manfaat sedikit pun. Yang kedua Bapak Ibu, syarat manfaatnya ini manfaatnya dibolehkan oleh syariat, bukan diharamkan. Contohnya Bapak Ibu, dia mengandung manfaat tapi enggak diperbolehkan oleh syariat karena mengandung keharaman. Contohnya memperjualbelikan buku-buku yang mengajarkan sihir. Jelas itu manfaatnya diharamkan oleh syariat. Memperjualbelikan jasa yang mengajarkan santet, jelas itu enggak diperbolehkan, meskipun ada manfaatnya. Buat orang yang sedang bertransaksi ada manfaatnya, tapi manfaatnya ini dilarang dalam syariat. Atau mohon maaf, CD kaset-kaset itu yang mengandung tontonan yang enggak baik, maka dilarang di dalam syariat. Jadi bagaimana Bapak Ibu, harta yang kita keluarkan ini betul-betul sesuatu hal yang mengandung manfaat. Kalau seandainya kita mengeluarkan harta terhadap suatu hal yang enggak ada manfaatnya, bahkan syariat melarangnya, maka jual beli kita enggak sah. Itu syarat yang keberapa tadi? Ketiga. Syaratnya apa? Mengandung manfaat yang diperbolehkan oleh syariat. Syarat yang selanjutnya Bapak Ibu, itu adalah syaratnya yang keempat, itu barang yang dijadikan objek transaksi sudah dimiliki oleh penjual. Sudah dimiliki oleh penjual. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jual beli ini Bapak Ibu merupakan salah satu di antara tindakan hukum. Sedekah itu tindakan hukum, wakaf tindakan hukum, kemudian hadiah tindakan hukum, jual beli tindakan hukum. Nah, syaratnya itu yang kita perjualbelikan adalah barang milik kita. Sebagaimana kita enggak sah untuk bersedekah dengan harta orang lain, enggak sah berwakaf dengan harta orang lain, begitu juga jual beli. Maka yang kita perjualbelikan ini adalah sudah menjadi milik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual sesuatu hal yang belum kamu miliki. Contohnya apa Ibu? Kita punya toko contoh. Kemudian datang orang, udah beras 300 kilo, mau beli beras 300 kilo. Oh, di dalam toko beras kosong. Iya, siap. Telah terjadi akad jual beli. Tadi kita katakan apa? Penanda akad jual beli itu adalah serah terima untuk melakukan akad jual beli. Tadi dia bilang beli beras 300 kilo, padahal barangnya kosong di toko. Iya, siap. Maka kondisi semacam ini enggak dibolehkan. Kenapa? Karena ketika dia mengiyakan, stok sedang kosong. Mau jual apa? Terus bagaimana solusinya? Solusinya harus kita kasih tahu. Barang sedang kosong, insya Allah 2 hari lagi datang. Kalau datang baru kita bikin akad jual beli. Baru kalau datang baru kita bikin akad jual beli. Contoh yang lain, menjual membeli
barang murah hasil curian. Tentu barang curian ini dijual nggak akan mahal, pasti murah. Kita tahu bahwasanya objek yang akan kita beli ini adalah barang curian, hasil curian dia. Maka haram bagi kita untuk membelinya meskipun harganya murah. Karena mengapa? Karena barang curian tersebut bukan barang milik dia. Bahkan kewajiban kita untuk melaporkan. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang sedang berbuat zalim, itu hentikan kezalimannya, dan saudaramu yang sedang terzalimi bisa kita laporkan. Jangan malah kita membeli. Contoh yang lain Bapak Ibu. Contoh barang yang misalnya dijual rumah, contohnya harga 150 juta. Kemudian kebetulan ada teman kita yang cari rumah. Ada teman kita yang nyari rumah. Dia datang, "Ana butuh rumah, mau beli rumah." "Oh iya, ana punya, itu ana jual 160 juta." Maka di sini enggak dibolehkan. Kenapa? Karena ketika dia sedang bikin akad jual beli, dia enggak punya barang, dan mengambil untung terhadap sesuatu hal yang belum ada, maka enggak dibolehkan di dalam syariat. Dikecualikan dua Bapak Ibu. Yang pertama mendapatkan izin. Yang pertama mendapatkan izin untuk menjualkan. Misalnya kita biasanya di kaki lima itu kan pedagang tuh bersebelahan tuh, sebelah-sebelah. Kemudian yang sebelahnya sedang sholat. Kemudian dia ninggal pesan tadi, "Pak, Bu, kalau ada penjual, jual, silahkan dijual ya." Boleh enggak semacam ini? Dibolehkan. Meskipun dia menjual bukan milik dia. Kenapa dia melakukan akad jual beli? Karena sudah mendapat izin dari pemilik. Nah itu dia. Jadi solusinya agar kita bisa menjual berjualan, itu minta izin kepada pemilik untuk dipasarkan. Saya di toko online contohnya, banyak tuh iklan-iklan baju, sepatu dan yang lain. Maka kita belum punya barangnya, diharamkan untuk bertransaksi sama customer, kecuali setelah kita mendapatkan izin dari pemilik. Maka ini boleh. Yang kedua, dibolehkan yang kedua adalah itu wali, orang yang mengurus harta anak kecil atau harta yatim. Orang yang mengurus harta anak yatim, dia boleh memberlanjakan itu demi kemaslahatan anak yatim itu sendiri. Apakah harta dia yang ia belanjakan? Bukan. Itu harta anak yatim. Kok dia boleh memberlanjakan? Dikarenakan dia sebagai orang yang mengatur kemaslahatan anak yatim tersebut. Syarat yang selanjutnya Bapak Ibu, tadi syarat tadi adalah apa? Itu barang yang dimiliki ketika kita bikin akad jual beli itu sudah berada menjadi hak milik kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah itu barang tersebut bisa kita serah terimakan. Bisa kita serah terimakan. Contohnya, kita ya tahu motor kita ini hilang. Udah, kita jual motor kita yang hilang 300 ribu rupiah, silahkan. Nih motor ana hilang akhi, ana jual sama antum 300 ribu. Kalau dapat sama antum alhamdulillah, motor anda beli 20 juta.
qadar Allah hilang, ana jual sama antum 1 juta rupiah. Kalau antum dapat, alhamdulillah. Kalau enggak dapat, ya sudah. Maka barang ini enggak bisa untuk diserah terimakan. Maka enggak sah untuk dijadikan transaksi. Yang kedua, di antara bentuk yang enggak sah dijadikan transaksi adalah barang tersebut sedang tergadaikan. Barang tersebut sedang tergadaikan. Contohnya Bapak Ibu, ini banyak kejadian. Ustaz, apakah boleh bagi saya untuk menjual barang kredit? Misalnya kita beli motor kredit atau beli rumah kredit. Sah nggak bagi saya untuk menjual rumah yang sedang dikreditkan ini? Kan belum lunas. Biasanya Bapak Ibu, tempat kita menjual kredit tadi, itu rumahnya menjadi gadai sekaligus. Rumah yang kita beli itu sekaligus menjadi barang gadai. Sekaligus menjadi barang gadai. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak sanggup bayar, rumah ini akan dijual. Kalau seandainya rumah ini adalah statusnya tergadai, maka nggak sah kita jual sebelum lunas. Semuanya. Kita beli motor, motornya kredit. Biasanya di tempat kredit, motor itu yang kita pakai dijadikan gadai sekaligus. Maka sah nggak kita menjual motor kredit ini? Nggak sah, karena statusnya sebagai gadai. Contoh lain Bapak Ibu, misalnya A berhutang ke B 100 juta dan menggadaikan sawahnya. Fungsi gadai ini Bapak Ibu nggak boleh dimanfaatkan. Gadai itu nggak boleh dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi. Contohnya, A berhutang ke B 100 juta. Gadainya adalah sawah. Maka si B, orang yang menghutangi, tidak boleh memanfaatkan sawahnya. Karena mengapa? Karena akad hutang piutang ini adalah akad sosial, bukan akad mencari untung. Ingin mencari untung silahkan dalam akad jual beli. Ingin mencari untung silahkan akad sewa menyewa. Ingin mencari untung silahkan dalam akad kerjasama. Tapi untuk khusus akad hutang piutang, orang yang menghutangi nggak boleh mengambil manfaat dari orang yang dia hutangi. Kalau dia mengambil manfaat, maka itulah riba. Rasulullah mengatakan, kullu qardin jarra bihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang menghasilkan manfaat bagi orang yang menghutangi, maka hukumnya riba. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, sawah yang tergadaikan ini itu enggak boleh bagi orang yang berhutang tadi menjual kepada pihak lain. Karena ngapa? Karena sawah ini sedang tergadaikan di tangan siapa? Orang yang menghutangi. Kecuali dikasih tahu, Pak, sawah yang ambo gadaikan patang kapak itu ambo jual ya Pak. Oh silahkan jual, tidak masalah. Ambo percaya jual antum, tidak masalah. Maka boleh awak jual. Tapi kalau nyo tidak mengizinkan, bakal nyo tidak mengizinkan, soalnya kalau seandainya yang berhutang nggak sanggup bayar, gadai ini boleh untuk dijual untuk menutupi hutang. Jadi gadai ini fungsinya penjamin hutang bagi orang yang menghutangi. Jadi syaratnya adalah barang tersebut bisa diserah terimakan. Yang nggak boleh diserah terimakan tadi contohnya barang yang hilang.
Yang nggak boleh diserah terima, yang nggak bisa diserah terimakan tadi contohnya status barang gadaian. Udah hampir masuk waktu isya ya Bapak Ibu. 3 menit lagi. Satu syarat lagi, semoga bisa. Insyaallah ini terakhir. Yang bertransaksi itu adalah orang yang berakal, orang yang sudah balik, dan orang yang sudah cakap. Baik itu penjual dan pembeli, syarat dia bertransaksi itu adalah sudah berakal, balik, dan cakap. Para ulama mengecualikan boleh bagi orang yang belum balik melakukan transaksi terhadap hal-hal yang nilainya ringan. Seperti kan biasanya dulu kita kan kelas 1 SD kan belum balik ya Pak Ibu. Itu belum balik. Tapi boleh kita transaksi, boleh terhadap nominal yang kecil. Karena belum balik. Tapi kalau kita beli apartemen, ya anak kecil beli apartemen atau menjual apartemennya. Dia datang ke sini, "Pak, beli permen." "Mana uangnya?" "Tuh apartemen bapak anak." Itu sudah menjadi hadiah. Enggak sah. Karena apa? Karena yang sedang bertransaksi ini belum cakap dalam transaksi. Masya Allah syariat ini Bapak Ibu. Berusaha menjaga harta. Berusaha menjaga harta. Syaratnya harus dari orang yang sudah berakal, dari orang yang sudah balik. Dan dikecualikan bagi orang yang belum balik, itu diperbolehkan terhadap nominal yang kecil. Yang anak kelas 1 SD dulu kita beli lontong kan ya, belum balik. Lontong kira-kira satu piring palingan 5.000 ya boleh. Atau zaman anak dulu paling lontong itu 100 rupiah atau 250, maka dibolehkan. Karena apa? Meskipun kita belum balik, tapi nominal kita transaksinya kecil. Jadi syarat yang bertransaksi harus orang yang sudah balik, berakal dan gak polos. Artinya cakap dalam transaksi. Baik Bapak Ibu, semoga syarat sah jual ini beli ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fungsinya agar transaksi kita menjadi transaksi yang sah dan halal. Semoga bisa dipahami Bapak Ibu dan bisa menjadi pahala bagi kita selama kita menunggu antara habis maghrib dan sebelum isya. Dan kita berharap semoga duduk kita tadi mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.